Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini di mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan tema hari ini yaitu mekanisme pasar permintaan. Saya Nimade Ayusania Maharani dengan NIM 21020222669 dari kelas 1A Akuntansi Pagi. Kalian tahu nggak apa mekanisme pasar itu? Berikut saya akan menjelaskan apa sih mekanisme pasar itu. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Di slide selanjutnya ada penentu-penentu permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan pada umumnya. Yang ketiga, jenis barang. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera masyarakat. Yang keenam, pendapatan masyarakat. Dan yang ketujuh, ekspektasi atau ramalan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hukum permintaan, yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pertama yakni selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi bisa memicu kenaikan permintaan, seperti dalam kasus harga tiket konser artis asal Korea Selatan yang sedang digandrungi tentu akan dibanderol lebih mahal. Nah, yang selanjutnya adalah kurva permintaan. Pengertian dari kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan pada berbagai tingkat harga. Nah, di slide yang selanjutnya pasti ada yang bertanya, mengapa kurva permintaan kemiringannya menurun? Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurun kuantitas yang diminta dan sebaliknya. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan ke bawah. Perubahan harga menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya, sedangkan permintaan adalah banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Nah, di sini ada rumus dari fungsi permintaan. Nah, berikut saya ada melampirkan contoh soal fungsi permintaan. Nah, untuk selanjutnya ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama, permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara permintaan perseorangan dan permintaan pasar? Nah, perbedaan antara permintaan perseorangan dan permintaan pasar adalah jika permintaan perseorangan hanya ditujukan oleh seseorang saja, dan jika permintaan pasar artinya permintaan yang dilakukan oleh semua orang. Selanjutnya ada pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Dan jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena berubahnya harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Dalam kurva permintaan di atas, diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $2 sebagai akibat dari adanya pajak. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah permintaan es krim turun dari 8 menjadi 4 dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan yaitu dari titik A ke titik B.
Yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan adalah kondisi perubahan jumlah barang yang diminta meskipun harga yang berlaku tetap atau tidak berubah. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Pendapatan konsumen untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan untuk barang interior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dan ini contoh gambar pergeseran kurva permintaan ke kanan. Dan gambar yang ini adalah contoh pergeseran kurva permintaan ke kiri. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.